Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 5 beranggotakan 4 orang. Ada Daya, ada Rafita, Panji, dan saya sendiri Sapa. Untuk temanya sendiri kita pakai SISPendak atau kependekan dari Sistem Informasi Pencarian dan Pendataan KKN. Dan KKN yang kita ambil itu adalah PKMGT. Oke, pertama-tama kita ke pendahuluan. Untuk latar belakangnya, kuliah kerja nyata atau KKN adalah kegiatan akademik yang bersifat kurikuler dan menjadi bentuk aplikatif dari Tridharma perguruan tinggi oleh mahasiswa itu sendiri. Kegiatan tersebut telah mengalami pergeseran progresif, berawal dari program dengan penekanan muatan fisik dan pemberian bantuan pada masyarakat, menjadi program pemberdaya dengan muatan keterlibatan masyarakat yang tinggi. Dari uraian mengenai kegiatan mahasiswa, KKN selama di lapangan, antara lain harus berhubungan dengan masyarakat desa yang bervariasi dalam usia, taraf ekonomi, pekerjaan, posisi, serta jalan pikiran. Maka disimpulkan bahwa setting KKN memang memberi kesempatan alih peran kepada mahasiswa itu sendiri. Pada periode penyusunan program kerja, mahasiswa terdorong untuk menempatkan diri pada posisi orang desa, sebab tanpa itu mereka tidak dapat menyusun program yang disetujui pula oleh para pamong desa. Pada pengalaman untuk bertanggung jawab terhadap kesejahteraan orang lain selama di desa, mahasiswa terdorong bersungguh-sungguh untuk melaksanakan KKN itu, meningkatkan kesungguhan mahasiswa selama tinggal di desa. Sebuah hasil evaluasi KKN 1981 memperlihatkan bahwa kesungguhan mahasiswa melaksanakan KKN mendapatkan nilai yang baik, sehingga nanti kami membuat aplikasi sistem pencarian dan pendaftaran KKN atau SISPendak. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan sebuah teknologi berbasis website atau aplikasi yang bisa menjadi sumber tentang berbagai daerah yang bisa dijadikan tujuan oleh mahasiswa itu sendiri dalam program KKN mereka tentunya. Untuk manfaatnya, diharapkan dengan adanya website atau aplikasi ini bisa memudahkan para mahasiswa itu sendiri untuk mencari tujuan daerah program KKN. Diharapkan dengan adanya website atau aplikasi ini bisa memudahkan aparatur desa yang ingin mendaftarkan desanya sebagai tempat tujuan untuk program KKN mahasiswa itu sendiri. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rapita Suci. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Pada tahap ini saya akan menjelaskan tentang gagasan. Yang pertama ada kondisi kekinian, yang kedua ada solusi yang pernah dilakukan. Untuk yang pertama, kondisi kekinian. Kondisi kekinian bisa kita sebut juga adalah kondisi saat ini atau kondisi yang sedang berlangsung. Pada saat kuliah kerja nyata atau KKN, pastinya mahasiswa dimulai mencari informasi mengenai KKN atau wilayah mana saja sih yang bisa menjadi target KKN tersebut. Pada kondisi saat ini, mahasiswa mencari informasi melalui kenalan mereka atau teman mereka yang sudah melakukan KKN sebelumnya, ataupun melalui majalah kampus atau majalah dinding kampus, ataupun sudah ditetapkan oleh pihak kampus tersebut. Website application adalah sebuah teknologi yang bisa diakses melalui PC, tablet, maupun handphone, sehingga hal ini bisa dimanfaatkan untuk membuat sebuah aplikasi yang menguat tentang informasi KKN tersebut, sehingga dapat mudah diakses oleh mahasiswa tersebut dan juga bisa dimanfaatkan oleh aparatur desa agar desanya bisa dijadikan target KKN. Nah, untuk yang kedua, ada solusi yang pernah dilakukan. Pada kondisi saat ini atau kondisi kekinian, pihak kampus sudah melakukan proses informasi KKN dengan menggunakan majalah dinding tersebut. Tetapi pada kenyataannya adalah mahasiswa tidak memanfaatkan informasi tersebut atau kurang efektif. Nah, maka dari itu pihak kampus pernah
memberikan solusi baru, yaitu dengan membuat sebuah grup di media sosial ataupun dengan seminar-seminar KKN. Tetapi pada kenyataannya mahasiswa tidak menggunakan informasi tersebut dengan baik atau masih kurang efektif, karena masih banyak mahasiswa yang misalkan tidak menggunakan media sosial tersebut ataupun malas mengikuti seminar KKN tersebut. Selanjutnya, kita masuk pada tahap kehandalan gagasan dan pihak-pihak yang membantu mengimplementasikan gagasan dan uraian peran. Nah, untuk kehandalan gagasan, berdasarkan kekurangan informasi yang sudah ada, maka dibuatlah gagasan tertulis tentang Sispendak, Sistem Informasi Pencarian dan Pendataan KKN, di mana yang pastinya memiliki keuntungan yang lebih, yaitu di mana dapat meningkatkan kualitas informasi KKN yang dapat diakses melalui perangkat apapun, sehingga dapat mengefektifkan sebuah informasi dan dapat memudahkan mahasiswa dalam mencari informasi yang baru mengenai KKN. Nah, untuk pihak-pihak yang membantu, di sini ada Daya Firmansyah sebagai ketua pelaksanaan, Rapita Suci, Panji Aprilian, dan Muhammad Sapa sebagai anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Aprilian Pamungkas. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah strategis. Adapun langkah-langkah strategis yang akan dilakukan dalam pembuatan Sispendak atau Sistem Informasi Pencarian dan Pendaftaran KKN ini adalah: yang pertama, mengumpulkan jurnal ilmiah dan buku yang berkaitan dengan pembahasan sistem ini, guna sebagai literatur untuk menunjang pembuatan Sispendak itu sendiri. Yang kedua, pembuatan proposal atau laporan rencana kegiatan dan perencanaan aplikasi serta sumber dayanya. Yang ketiga, membatasi penyedia informasi kampus yang hanya memuat informasi pencarian wilayah KKN dan pendaftaran wilayah yang menjadi target KKN itu sendiri. Yang terakhir, yaitu yang keempat, menyusun jadwal pelaksanaan. Oke, selanjutnya di sini adalah kegiatan-kegiatan, yaitu yang pertama kegiatan persiapan dengan waktu kegiatannya itu ada 5 bulan. Oke, untuk yang pertama itu persiapan itu sendiri, ini memakan waktu sekitar 1 minggu dari bulan pertama. Yang kedua, pengumpulan data atau informasi, ini memakan waktu sekitar 2 minggu, yaitu minggu ketiga dan minggu keempat dari bulan pertama. Selanjutnya adalah perancangan website, ini memakan waktu sekitar 3 minggu dari bulan kedua. Selanjutnya, implementasi atau coding, ini memakan sekitar beberapa minggu dari bulan kedua hingga awal bulan keempat. Lalu, pengujian sistem, ini memakan waktu sekitar 2 minggu dari bulan keempat. Lalu hosting, ini memakan waktu sekitar 2 minggu dari akhir bulan keempat hingga ke awal bulan kelima. Selanjutnya adalah promosi dan publikasi website itu sendiri. Ini memakan waktu sekitar 3 minggu dari bulan kelima. Selanjutnya adalah penyusunan laporan. Ini memakan waktu sekitar 2 minggu dari bulan kelima. Lalu penyusunan gagasan tertulis, ini memakan waktu 1 minggu dari bulan kelima. Lalu pengiriman naskah, ini juga memakan waktu sekitar 1 minggu dari bulan kelima. Selanjutnya adalah penentuan platform kerja yang akan digunakan untuk membuat sistem pencarian dan pendaftaran KKN itu sendiri, meliputi yang pertama hardware-nya, yaitu PC atau personal computer dengan spesifikasi Intel Core i3 dengan RAM 8GB dan menggunakan database yaitu Firebase, karena kita rencananya tidak menggunakan backend, jadi backendless ya, jadi kita menggunakan service Firebase dari Google. Selanjutnya software yang digunakan yaitu ada Visual Studio Code dan Postman untuk menguji atau testing API. Nah, selanjutnya adalah tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah perancangan desain, meliputi desain UI dan UX, analisis kebutuhan dan analisis resiko yang terdapat faktor penentu keberhasilan dan faktor penghambat. Lalu, analisis desain sistem yang meliputi struktur viewpoint, pemodelan sistem user, pemodelan sistem admin, membuat data flow diagram atau DFD, entity relations diagram atau ERD.
Selanjutnya, mengerjakan script coding sesuai dengan flow dan menggunakan konsep MVC pattern atau model view controller. Lalu hosting website, tentunya karena kita akan hosting website supaya bisa dilihat oleh user atau pengguna itu sendiri. Kemudian testing, apakah website ini terdapat bug atau suatu kesalahan di dalamnya. Kemudian membuat dokumentasi yang baik dan dapat dimengerti untuk website ini sendiri dari awal itu dibuat hingga siap pada tahap penggunaan. Dokumentasinya bisa berupa link GitHub atau apapun itu, sebisa mungkin yang bisa dijelaskan dan bisa menarik untuk para developer lainnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daya Firmansyah. Sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan teman saya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari Suspendak ini adalah aplikasi penyedia informasi KKN berbasis website yang dapat diakses oleh semua perangkat dari mulai PC, tablet, dan smartphone. Nah, proyeksi hasil yang dapat dari hasil kajian ini adalah membantu mahasiswa dalam memperoleh informasi kegiatan KKN dan membantu dalam pencarian wilayah tempat KKN. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai posternya. Nah, di sini saya akan menjelaskan informasi mengenai poster ini. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita ketahui dulu apa sih poster itu. Nah, poster adalah sebuah gambar yang mengkombinasikan unsur-unsur seperti garis, gambar, dan kata-kata yang bermaksud untuk menarik perhatian serta mengkomunikasikan pesan secara singkat gitu. Tujuan dibuatnya sebuah poster tentu bukan tanpa sebab, tetapi memiliki tujuan dan maksud tersendiri. Secara umum, tujuan dan maksud dibuatnya sebuah poster adalah sebagai media publikasi. Tetapi secara khusus, tujuan dan maksud dibuatnya sebuah poster tergantung dengan apa yang diinginkan si pembuat. Misalkan, bisa untuk tujuan komersial, melatih publik, mencari perhatian masyarakat, dan sebagainya. Nah, terus tujuan dibuatnya poster yang akan saya jelaskan ini apa sih? Nah, tujuan dari dibuatnya poster ini adalah untuk menyampaikan informasi dari website atau mengenai sebuah website yang menyediakan tempat tujuan KKN seperti itu. Nah, selanjutnya kita jelaskan apa sih yang ada dalam poster ini gitu. Nah, di sini banyak, yaitu mengenai informasi mengenai dari website informasi KKN yang judulnya itu Sispendak ya, atau Sistem Informasi Pencarian dan Pendataan KKN. Latar belakangnya yaitu informasi KKN, tempat KKN, dan website KKN. Latar belakang dari KKN ini memiliki masalah, yaitu yang biasa dihadapi oleh para mahasiswa, yaitu informasi minim KKN, terus sulit mendapatkan tujuan KKN, dan KKN yang dituju belum tentu menyetujui gitu. Nah, terus tujuan dari dibuatnya poster ini menghasilkan sebuah teknologi berbasis website atau aplikasi yang menjadi sumber tentang berbagai arah yang bisa dijadikan tujuan oleh para mahasiswa untuk program KKN mereka. Nah, gagasan dari Sispendak ini banyak ya, yaitu yang salah satunya itu mencari informasi. Nah, kondisi yang saat ini dirasakan oleh para mahasiswa itu mereka mencari informasi tempat KKN dari teman ke teman gitu, atau dari teman kenalan mereka, ataupun mencari langsung terjun ke tempat KKN mereka, misalkan ke sebuah desa gitu. Nah,
Mereka misalkan ada 3 desa yang mereka tuju. Nah, dari desa tersebut mereka mencari apakah tempat KKN yang misalkan A, B, atau C. Nah, tempat yang pertama itu dia apakah cocok dengan apa yang mereka inginkan atau apa yang akan mereka teliti gitu. Nah, dari 3 tempat itu kan mereka belum tentu bisa melakukan penelitian gitu di sebuah desa gitu, di antara desa 3 itulah, seperti itu. Adanya website ini, para mahasiswa atau mahasiswa nantinya akan dimudahkan untuk mencari tempat tujuan KKN melalui website dan aplikasi gitu. Ini. Nah, jadi mereka tidak perlu lagi harus datang ke sebuah desa untuk meminta izin, terus meminta izin untuk mengadakan penelitian di sana gitu, di sebuah desa tersebut. Misalkan di desa A mereka ingin, misalkan tujuan mereka desa A gitu. Nah, mereka ingin mengadakan penelitian di sana gitu mengenai perkembangan populasi di sebuah desa tersebut gitu, di desa tersebut kayak gitu. Nah, keandalan dari gagasan ini yaitu meningkatkan kualitas informasi melalui teknologi berupa website. Nah, jadi kan yang biasanya kita cari jika KKN, jika ingin kita mencari sebuah tempat tujuan KKN, nah itu akan lebih sulit gitu. Soalnya kita harus yang kebanyakan para mahasiswa lakukan adalah mencari ke tempat tujuannya langsung gitu. Jadi langsung terjun ke tempatnya langsung gitu, ke tujuannya KKN-nya gitu. Misalnya ke desa A kayak gitu. Nah, dengan adanya website ini mereka nggak perlu datang lagi ke sana atau ke sebuah desa tersebut, dikarenakan dari website ini nanti ada dari nomor kepala desanya, kemudian meneliti sebuah populasi ya pasti dari desa lah, dari kepala desa gitu. Nah, kita nantinya di dalam websitenya sudah ada kepala desanya gitu. Nah, nah, itu yang selanjutnya itu solusi yang pernah dilakukan oleh kampus gitu. Kenapa sih kok kampus belum ada website untuk tujuan KKN gitu biar para mahasiswa gampang gitu. Ternyata bukan tanpa sebab juga. Sebenarnya yang mengadakan KKN itu ternyata mereka melakukannya lewat seminar tentang KKN dan lewat papan pengumuman gitu. Tetapi itu misalkan papan pengumuman ya, itu kurang efektif atau kurang menjamin dikarenakan kenapa? Karena si mahasiswa atau para mahasiswa itu belum tentu gitu KKN yang tertera pada papan pengumuman itu belum tentu mereka tujuan mereka itu sama gitu sama yang di tujuan tempat KKN itu kayak gitu. Pembuatan website ini atau implementasinya gitu kurang lebih memakan waktu 5 bulan dari mulai persiapan dan pengumpulan datanya mengenai KKN gitu, terus perancangan websitenya, pengkodingannya, pengujian sistemnya dan testingnya kayak gitu. Itu memakan waktu cukup kurang lebih 5 bulan kayak gitu. Nah, kesimpulannya dari poster ini semuanya, Sispanak itu ya adalah aplikasi penyedia informasi KKN yang menyediakan kurang lebih memakan waktu 5 bulan dari mulai persiapan dan pengumpulan datanya mengenai KKN gitu, terus perancangan websitenya, pengkodingannya, pengujian sistemnya dan testingnya kayak gitu. Itu memakan waktu cukup kurang lebih 5 bulan kayak gitu. Nah, kesimpulannya dari poster ini semuanya, Sispanak itu ya adalah aplikasi penyedia informasi KKN yang menyediakan
tempat KKN gitu atau tujuan KKN untuk para mahasiswa kayak gitu. Nah,